Salam saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Salam transformasi. Saudara, kali ini kita akan berbicara tentang menghargai waktu. Seringkali dalam kehidupan kita hidup semuanya sendiri. Apa yang kita lakukan, seringkali kita tidak pernah berpikir apa efeknya dan apa dampaknya dalam kehidupan kita. Mari kita baca firman Tuhan dari Pengkhotbah 6 ayat 12, saudara. Pengkhotbah 6 ayat 12 berkata bahwa karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Bayangan saudara, firman Tuhan berkata bahwa karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek. Waktu itu kita berpikir mungkin ada hari esok, tetapi firman Tuhan sudah dikatakan bahwa waktu yang pendek. Seringkali kita membuangnya dengan sia-sia. Seringkali kita melakukan suatu aktivitas yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak membawa dampak dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak pernah menghargai waktu-waktu dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali kita merasa masih ada hari esok, bisa nanti. Paling gampang ketika kita mengalami suatu hal dalam pekerjaan, kita berpikir kita bisa menunda-nunda. Tetapi ternyata begitu waktunya, kita tidak pernah bisa menyelesaikannya. Seringkali seorang mahasiswa ketika di dalam dia berkuliah, dia mempunyai tugas, diberikan tugas oleh seorang dosen. Dan ketika tugas itu diberikan masih 1 bulan lagi, dia baru bisa selesaikan. Dia berpikir, nanti saja, masih ada besok. Besok malam. Begitu besok malamnya dia tidak kerjakan. Lusa dia baru kerjakan. Tetapi begitu di lusa, aduh malas, kayaknya masih ada minggu depan. Dia berpikir waktu masih 1 bulan, saudara. Masih 1 bulan kita bisa lalui. Tetapi dia membuangnya dari hari demi hari. Dia buang waktunya, tidak dia kerjakan tugasnya. Hingga akhirnya datanglah dan tibalah waktunya untuk dia mengumpulkan tugas tersebut. Tetapi apa hasilnya? Dia tidak pernah menyelesaikannya dan dia tidak pernah membuatnya. Waktu 1 bulan dia lalui begitu saja, saudara. Ketika dia lalui dan dia baru berasa ternyata waktu itu dia buang cuma-cuma. Begitu dia harus mengumpulkan tugas tersebut, ternyata dia tidak pernah bisa menyelesaikan tugas tersebut, saudara. Baru dia berpikir, mungkin ya kalau kita kerjakan dari 1 bulan yang lalu, kita tidak perlu bekerja keras seperti sekarang ini. Mungkin kalau kita selesaikan dari 2 minggu yang lalu, kita tidak perlu terburu-buru seperti saat ini. Mungkin kalau kita selesaikan dari minggu lalu, bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena sekarang kebanyakan, siapapun saudara, mungkin mahasiswa yang sedang studi saat ini, seringkali dengan menggunakan sistem SKS, sistem kebut semalam. Tidak ada waktu lagi dan langsung dikebut semalam itu juga. Coba saudara, ketika kita belajar menghargai waktu, firman Tuhan katakan, jangan buang dengan hal sia-sia waktu kita yang pendek. Waktu kita pendek, saudara, dalam kehidupan kita. Mari, kalau kita merenungkan bagaimana kita menghargai waktu, pernahkah saudara membayangkan orang yang sudah membuang waktunya selama 1 tahun? Siapapun itu saudara, ketika dia membuang waktu itu dalam 1 tahun, coba tanyakan sama seorang siswa yang dia melalui dan dia tidak lulus, dia harus mengulang lagi. Yang tadinya dia bersekolah di satu level, tetapi dia tidak lulus dan dia harus mengulang level tersebut. Coba bayangkan, tanya kepada dia bagaimana rasanya dia harus mengulang waktu 1 tahun tersebut. Sehingga teman-teman yang lainnya sudah naik di jenjang yang lebih tinggi, tapi dia harus mengulang di jenjang sebelumnya, saudara. Bagaimana perasaannya? Itu dia membuang waktu selama 1 tahun itu. Itu bagaimana dia merasakan seharusnya dia bisa lulus lebih bersama-sama dengan temannya, tetapi dia harus mengulangnya. Itu waktu 1 tahun. Kelihatannya panjang sekali waktu 1 tahun, tetapi ketika kita menjalaninya, ternyata itu cukup luar biasa kalau kita buang. Dan itu sangat-sangat kita buang sia-sia, percuma. Tapi bagaimana sekarang kita harus bisa menghasilkan waktu itu berguna buat kita. Saudara, berbicara menghargai waktu, kita harus merenungkan bagaimana waktu yang sangat berharga. Ketika waktu 1 bulan saja kita lalui. Tadi kita sudah bercerita bagaimana seorang mahasiswa yang melalui waktu 1 bulan ketika mengerjakan tugasnya. Coba saudara bayangkan dan tanyalah kepada orang-orang ibu-ibu yang melahirkan secara prematur, entah 1 bulan lebih cepat atau 1 bulan lebih lambat. Tanya bagaimana ke dia perasaannya, apa yang dia rasakan dalam pikirannya, apa yang dia rasakan di dalam hatinya ketika dia harus menunggu waktu 1 bulan. Dia akan mengalami suatu kebingungan. Dia khawatir dengan keselamatan bayinya, dia khawatir dengan keselamatan dirinya sendiri. Karena waktu 1 bulan lebih cepat atau lebih pendek itu benar-benar dia merasakan pentingnya waktu 1 bulan tersebut, saudara. Kalau itu kelamaan, dia bingung bagaimana bayi tidak bisa keluar dari dalam tubuhnya, dari dalam perutnya.
Kalau dia kecepatan, dia juga mengandung resiko. Bisa jadi bayi yang akan dia lahirkan itu keluar itu bisa jadi dia tidak mengalami suatu kehidupan yang baik. Bisa mengalami sakit penyakit atau bahkan mengalami kematian. Waktu 1 bulan begitu berharga buat ibu-ibu yang melahirkan. Mungkin saudara semua yang saat ini sedang mengerjakan tugas, mendapat tugas di kantor, atau mendapatkan tugas dalam studi. Ketika kita melalui waktu 1 bulan, kita berpikir, biasa saja. Pernah tidak bayangkan bagaimana berharganya waktu 1 bulan untuk ibu-ibu yang sedang melahirkan. Itu waktu 1 bulan, saudara. Mari, ketika kita menghargai waktu dan kita renungkan, bagaimana dengan waktu 1 minggu? Seringkali kita anggap remeh. Masih ada minggu depan. Masih gampang. Coba kita bertanya kepada seorang editor. Seorang editor, ketika dia bekerja dan dia harus menyelesaikan waktu dalam 1 minggu. 1 minggu harus selesai, 1 minggu kemudian harus selesai. Dia harus menyelesaikan, bagaimana dia mengerjakan, membulatin mingguan. Dia harus bisa menyelesaikan tersebut. Dia harus mengejar waktu. Kalau dia tidak bisa menyelesaikannya, dia tidak pernah bisa mendapatkan penghasilan yang baik. Bisa kemungkinan pun dia dipecat karena dia tidak memenuhi target dalam kehidupannya. Itu penting, saudara. Seorang editor majalah mingguan atau buletin mingguan atau editor apapun itu juga, ketika sudah mengalami deadline-nya, dia akan mengalami suatu hal yang sangat bingung, membuat dia harus terburu-buru, dia harus kejar deadline karena tidak ada lagi, dan itu target dalam kehidupannya, saudara. Itu bicara 1 minggu. Coba saudara berbicara 1 hari. Ketika kita melalui 1 hari saja, nah saudara bayangkan di dalam kehidupan kita, seringkali kita bilang masih ada hari esok. 1 hari begitu berharga buat kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan jelas katakan kepada kita, marilah kita pergikan dan sebarkan semua berita baik, berita kabar baik, berita kasih karunia kepada seluruh bumi ini. 1 hari begitu berharga, bagaimana kita bisa menyampaikan itu, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, sampaikan itu. Dan bayangkan, begitu penting waktu 1 hari. Pernah tidak saudara pikirkan bagaimana orang-orang yang akan dihukum mati menunggu waktu 1 hari? Dia berpikir, ini waktu yang benar-benar sangat singkat buat dia. Waktu 1 hari itu sangat pendek buat orang yang akan dihukum mati. Pernah tidak saudara membayangkan orang yang akan dihukum mati, dia akan merasakan bagaimana waktunya sangat singkat lagi, tidak ada lagi waktu dalam kehidupan ini, dan dia harus selesaikan waktunya itu, saudara. 1 hari, saudara. Bagaimana dengan waktu 1 jam? Pernah tidak saudara bayangkan waktu 1 jam itu begitu berharga, amat sangat berharga buat setiap kita. Jangan pernah lalui waktu 1 jam. 1 jam, 1 menit, 1 detik, semua serba 1 tuh. Coba bayangkan, ketika waktu 1 detik, seorang pelari maraton, dia harus berlari sedemikian cepat. Dia harus berusaha untuk meraih, untuk mencapai target, dia harus mencapai goalnya. Ketika dia harus berlalu, ketika dia berlari, dia menengok ke kiri atau ke kanan. Ketika dia menengok tersebut, dia harus kehilangan. Waktu 1 detik itu membuat dia berlari ketinggalan daripada yang lainnya, saudara. Harus perlu ketahui, waktu 1 detik itu berharga sekali dalam kehidupan kita. Saudara, pernah tidak bayangkan ketika ada seseorang yang dia hidup di dalam semaunya sendiri, dia hidup tidak dalam pertobatan, atau siapapun saudara, atau siapapun kita yang mungkin sekarang saat ini hidupnya sembarangan saja, semaunya sendiri saja. Ketika kita harus mengalami kematian, siapa yang tahu? Tidak pernah ada yang tahu. Tetapi untuk menentukan kita selamat atau tidak selamat, menurut kita, ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, di situ diselamatkan. Tapi saudara, ketika engkau tidak punya waktu lagi, melalui waktu 1 detik saja untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau telah membuang keselamatan dalam hidupmu. Engkau telah menyanyiakan waktu dalam hidupmu. Bayangkan, hargailah waktu sedemikian rupa. Dan engkau bagaimana bisa menunaikan tugas-tugas, menyampaikan kabar baik dalam dunia ini, menyampaikan kepada semua orang agar diselamatkan, percaya bahwa Yesuslah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dari itu saudara, renungkan dan hargailah waktu tersebut. Maka dari itu engkau akan bisa menghargai waktu tersebut, dan engkau akan bisa melakukannya dengan baik di dalam kehidupan ini. Maka dari itu saudara, saat ini dimanapun kau berada, mari hargailah waktu-waktu dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.